Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Anissa Yuliawati SPD dari SD Negeri Semplak 2, Kota Bogor. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi. Saya telah menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2. Berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan atau rencana. Pada langkah pertama yaitu peristiwa, saya akan menceritakan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 dan mengaitkan antara modul 1.1 dan 1.2. Dalam langkah kedua yaitu perasaan. Saya akan menceritakan perasaan saat momen penting atau menantang atau mencerahkan itu terjadi. Langkah ketiga yaitu pembelajaran. Yang saya pikirkan sebelum momen penting atau menantang atau mencerahkan itu terjadi, dibandingkan dengan pola pikir saya setelah momen-momen itu terjadi. Langkah keempat yaitu penerapan ke depan atau terkait rencana. Di sini saya akan menjabarkan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang bisa saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Pada langkah 1 peristiwa, terdapat 3 poin penting yang menurut saya momen yang penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya selama proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2. Poin pertama adalah ilmu dasar. Menurut saya, momen paling penting adalah mengeksplor ilmu dasar sebagai landasan atau pedoman atau filosofi untuk sebuah pendidikan dan pengajaran yang terjadi di kehidupan kita. Filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai tuntunan seorang guru penggerak untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Poin kedua, untuk momen yang menantang menurut saya adalah ketika refleksi diri. Momen ketika melakukan refleksi diri terkait hal-hal yang telah kita eksplor seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang relevansinya dengan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kita diminta untuk merenungi hal-hal apa saja yang telah kita lakukan, baik yang sebelum kita ketahui maupun setelah kita ketahui, dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari kita dalam merancang, menyusun, dan melaksanakan proses pembelajaran. Poin ketiga adalah kolaborasi. Bagi saya, momen kolaborasi adalah momen yang mencerahkan. Ketika diadakannya sebuah kegiatan berkelompok seperti pada ruang kolaborasi dan elaborasi, sehingga saya bisa mendapat pencerahan, inspirasi, dan motivasi dari pengalaman rekan CGP lainnya maupun dari fasilitator atau pengajar praktik atau instruktur. Relevansi antara modul 1.1 dan 1.2. Ketika mempelajari modul 1.1 berisi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 terkait nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kedua hal tersebut sangat berkaitan karena seorang guru penggerak tidak akan bisa menjalankan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari tanpa tahu alasannya, tanpa tahu landasan dasarnya yang ada pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak juga akan mudah menjalankan perannya jika memahami hal-hal yang menjadi dasar mengapa peran itu harus dilaksanakan di dalam suatu proses pendidikan dan bagaimana agar proses pendidikan itu dapat berjalan dengan lancar. Tahap selanjutnya adalah merefleksikan perasaan saya. Perasaan saya saat momen penting atau menantang atau mencerahkan itu terjadi yaitu bermacam-macam. Saya merasakan senang, semangat, kagum, tertantang, namun juga ada rasa khawatir. Senang dan semangat saya rasakan karena saya ingin mengetahui lebih banyak hal tentang ilmu-ilmu pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan tentang proses pengajaran dan pendidikan. Kagum terhadap tokoh Ki Hajar Dewantara karena pemikirannya sudah jauh ke depan untuk dapat membangun karakter siswa walaupun berbeda zaman. Tertantang
Karena apa yang dilakukan Ki Hajar Dewantara di zamannya, saya coba lakukan di zaman yang saat ini terus berkembang. Namun, saya juga merasa khawatir karena beberapa hal, misal terkait manajemen waktu, harus kolaborasi dengan orang-orang sekitar, sehingga saya harus dapat menyamakan persepsi dengan yang lain. Tahap selanjutnya adalah pembelajaran. Yang saya pikirkan sebelum momen penting atau menantang atau mencerahkan itu terjadi yaitu saya merasa bahwa segala sesuatu yang telah saya lakukan itu sudah benar dan terarah. Saya merasa sudah secara baik dalam merancang dan menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di kelas. Namun, saat ini setelah momen penting atau menantang atau mencerahkan itu terjadi, saya menyadari bahwa ilmu-ilmu dalam proses pengajaran dan pendidikan itu luas sekali maknanya. Hal-hal yang sudah baik dan positif dikuatkan oleh rekan-rekan lain. Saya merasa ternyata ada hal-hal yang lebih baik dan menarik serta menyenangkan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman rekan CGP lain. Tahap terakhir yaitu penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak adalah ingin terus menjadikan Kombel sebagai kegiatan rutin, baik di Kombel terprogram maupun tidak terprogram. Saya ingin memanfaatkan Kombel sebagai wadah untuk memberikan coaching pada rekan-rekan lain sesuai dengan kompetensi yang saya kuasai, agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas. Kedepannya, saya juga ingin melaksanakan tugas pokok maupun tugas tambahan di sekolah sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak dengan baik dan sungguh-sungguh, seperti piket pagi menyambut siswa dan kegiatan lain, sehingga menjadi contoh atau teladan untuk rekan-rekan yang lain. Sekian penjabaran dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.